Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Fadlan Muhammad Hilman. Di video kali ini saya akan sedikit membahas ya materi lanjutan. Yang kemarin kan sudah membahas tentang dasar-dasar struktur beton. Nah, di video kali ini saya akan membahas dua elemen paling penting ya dalam konstruksi gitu, yaitu kolom dan balok gitu. Nah, keduanya sering disebut sebagai tulang punggung bangunan gitu ya, karena tanpa sistem rangka yang benar gitu, sebuah bangunan tidak akan mungkin bisa berdiri tegak gitu dengan aman. Nah, mari kita sedikit bedah ya dalam bagaimana kedua elemen ini bekerja. Langsung saja ya. Nah, sebelum masuk ke teknis, kita perlu memahami dulu konsep integritas struktur. Nah, struktur bangunan modern bergantung pada sistem rangka beton bertulang. Kolom dan balok bekerja sama secara monolit untuk mendistribusikan beban gravitasi dan lateral dengan aman. Memahami detail teknis keduanya adalah kunci untuk menghindari kegagalan struktural fatal seperti keretakan atau peruntuhan total. Nah, jadi integritas struktur tuh sebuah gedung tuh bukan sekedar tumpukan bata gitu ya teman-teman, melainkan sebuah sistem rangka yang saling mengunci gitu. Kolom dan si balok ini tuh jadi harus dicoret secara monolit atau menyatu. Nah, agar bisa membagi beban gitu, baik itu beban gravitasi atau gravity load dari berat benda gitu ya di dalamnya, maupun berat lateral seperti angin dan guncangan gempa gitu. Nah, terus langsung saja ya mulai saja gitu. Definisi kolom atau elemen vertikal atau si penahan tekan. Kolom ini adalah elemen struktur vertikal yang berfungsi menyangga beban aksial tekan. Nah, tugas utama itu adalah meneruskan beban dari atap dan lantai ke pondasi. Nah, dari pertama-tama meneruskan beban vertikal gravitasi, terus menahan gaya lateral, angin atau gempa, terus menentukan stabilitas seluruh gedung. Ini ada contoh gambarnya, ini ada dalam pondasi ya. Nah, jadi si dalam ilmu teknik itu kolom itu disebut elemen tekan gitu ya, karena tugas utama itu adalah menahan tekanan beban dari atas gitu ya, di beban atas ini. Nah, bayangkanlah kalau si kolom itu seperti kaki manusia gitu ya. Jika kaki kita lemah, seluruh tubuhnya juga ini bangunan juga akan jatuh gitu ya. Nah, kolom juga yang memastikan beban dari atap tidak langsung menghancurkan lantai di bawahnya gitu teman-teman. Terus lanjut ke slide 4. Ada klasifikasi kolom bangunan. Kolom utama ada penyangga utama struktur gedung, ukurannya besar dan menonjol, menggunakan tulangan besi diameter besar minimal 12 mm. Nah, fungsinya tuh menahan beban dari balok induk dan plat lantai secara keseluruhan. Terus ada kolom praktis. Nah, kolom praktis mah elemen pengaku dinding bata agar tidak retak atau roboh secara lateral, biasanya berukuran 15 x 15 cm atau tersembunyi dalam balok, atau disebut kita mah kolom anak ya. Fungsinya itu mengikat pasangan bata dan membantu kestabilan dinding non struktural gitu. Nah, penting ya untuk membedakan antara si kolom utama sama kolom praktis. Nah, kolom utama tuh adalah yang menahan beban struktur besar yang biasanya tuh ukurannya tuh besar dan sangat menonjol gitu ya. Sedangkan kalau kolom praktis tuh fungsinya lebih kepada estetika atau dan pengaku dinding gitu, agar si tembok tidak retak gitu ya. Ada di tengah-tengah tembok lah, di tengah-tengah dinding gitu. Nah, agar si tembok tidak retak atau roboh gitu ya saat ada getaran kecil gitu. Jangan sampai tertukar gitu ya, karena
karena membangun gedung tinggi hanya dengan kolom praktis itu sangat berbahaya gitu ya teman-teman. Gitu. Terus lanjut ke slide kelima, ada definisi balok ya, atau elemen horizontal. Elemen penahan lentur. Balok itu adalah elemen horizontal yang menghubungkan kolom berbeda dengan kolom. Balok dominan menahan gaya lentur dan geser. Nah, fungsinya itu menjembatani antar kolom penyangga, menopang plat lantai dan dinding di atasnya, mengikat kolom agar menjadi satu kesatuan gitu teman-teman. Kolom ya, jadi fungsinya tuh si kolom tuh ada sebagai jembatan ya yang menghubungkan antar kolom, berbeda dengan kolom yang menahan tekan gitu ya. Jadi si balok tuh bertugasnya menahan gaya lentur teman-teman. Nah, jadi saat kita berjalan di atas lantai, beban kita yang diterima tuh oleh balok gitu. Lalu si balok tuh menyalurkan ke si kolom gitu teman-teman, di ujung-ujungnya gitu teman-teman. Kalau untuk balok. Terus ada juga kategori balok berdasarkan posisi. Nah, di lapangan kita mengenal beberapa jenis balok ya. Ada seluk yang letaknya tuh di atas pondasi. Terus lalu ada balok induk yang menghubungkan ke kolom utama gitu. Dan juga ada balok anak yang berfungsi membagi luasan lantai agar tidak melendut gitu. Terus yang terakhir ada ring bulk ya. Ring bulk tuh di posisi paling atas teman-teman, sebagai dudukan gitu ya, dudukan rangka atau dudukan rangka atap ya, sekaligus pengikat dinding juga ya di bagian atas. Terus yang slide ketujuh tuh ada teknis dan pembesian. Nah, setelah memahami fungsinya secara visual, sekarang kita akan masuk gitu ya ke bagian yang paling krusial, yaitu teknis dan pembesian. Apa yang ada di dalam beton itulah yang menentukan apakah bangunan itu kuat atau hanya sekedar terlihat kuat gitu ya. Itu. Terus ada anatomi tulangan beton. Beton betulan tuh terdiri dari 3 elemen penting teman-teman. Pertama ada tulangan utama sebagai otot bangunan. Kedua ada sengkang atau begal ya, yang berfungsi untuk mengikat tulangan gitu ya, tulangan utama agar tidak merekah gitu, merekah saat ditekan. Dan yang terakhir ada selimut beton. Nah, selimut beton tuh banyak orang menyepelekan selimut beton teman-teman. Padahal lapisan inilah yang melindungi besi dari karat. Nah, tanpa si selimut beton ini si besi akan korosi gitu ya, dan bangunan juga akan melemah seiring waktu. Nah, tulangan utama tuh kolom berjalan pada balok yang menahan gaya tarik dan tekanan utama bangunan. Besi mengikat tulangan utama, berfungsi menahan gaya geser dan menjaga agar tulangan utama tidak menekuk. Terus ini selimut. Nah, lapisan si beton itu terluar 2-4 cm yang melindungi besi dari karat. Ini sangat vital untuk umur bangunan teman-teman. Terus ada juga aliran distribusi beban atau load flat ya. Nah, bagaimana beban berjalan? Nah, beban dimulai itu dari atap teman-teman, atau lantai. Ini dari atap. Terus berpindah ke balok. Nah, lalu masuk ke kolom dan terakhir ke pondasi atau tanah gitu ya. Nah, jika satu saja dari rantai aliran distribusi beban ini putus, misalnya baloknya patah atau kolomnya hancur, maka si aliran beban akan terhenti gitu ya, dan mengakibatkan kegagalan struktur pada bagian tersebut gitu teman-teman. Itu. Terus ada standar kualitas
Nah, si standar kualitas pengerjaan itu eh, gimana ya? Jadi si desain yang bagus di atas kertas gitu ya tidak akan berguna gitu ya jika si pengerjaannya tuh buruk. Nah, kita tuh harus memastikan mutu beton minimal K255 ya untuk struktur rumah 2 lantai gitu. Nah, saat pengecoran juga selalu menggunakan vibrator ya, sangat wajib untuk memastikan beton padat dan tidak ada rongga atau keropos gitu ya. Selain itu juga jangan lupa eh, melakukan penyiraman atau curing ya agar beton mencapai kekuatan yang maksimal gitu tanpa retak penutup gitu. Nah, ini ada standar kualitas pengerjaan, mutu beton minimal K25, terus pembersihan bigisting harus bersih dari kotoran atau kayu sebelum cor. Terus vibrasi, gunakan vibrator agar beton padat dan tidak keropos. Terus curing, beton harus disiram air selama 7 sampai 14 hari awal. Nah, ini ada quotes penutup ya, teman-teman. Jadi gimana ya, sebagai struktur yang baik bukan hanya tentang banyaknya besi, tapi tentang ketepatan detail penulangan dan kepadatan beton yang sempurna. Jadi sebagai kesimpulan ini, jadi ingatlah lah bahwa struktur yang baik bukan hanya tentang seberapa banyak besi yang Anda gunakan gitu, tapi seberapa tepat detail penulangan dan seberapa tepat detail penulangan, seberapa padat beton yang Anda hasilkan, kualitas ada pada detailnya gitu teman-teman. Mungkin segitu saja ya, sedikit penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.